Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kepada kami setiap hari kami rasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini juga kami mengalami nikmat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah kami saat ini yang mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 2-4. Tertulis demikian. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah di masa yang lalu mengenai seorang raja yang hendak membangun sebuah katedral dan ingin agar tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang membantu pembangunan secara materi. Raja ingin agar namanya terpatri sebagai satu-satunya nama yang berkontribusi terhadap pembangunan. Suatu malam raja bermimpi. Seorang malaikat datang dan menghapus nama sang raja dari batu prasasti dan mengganti namanya dengan nama seorang janda miskin dari kalangan rakyatnya. Mimpi yang sama dialaminya sebanyak 3 kali. Ketika bangun, sang raja menjadi gusar dan mencari janda tersebut. Janda miskin yang namanya ada dalam mimpinya tersebut akhirnya ditemukan dan dihadapkan kepada raja. Raja menceritakan mimpinya dan bertanya kepada janda itu, apa yang telah ia lakukan. Janda miskin itu berkata, "Aku sangat mengasihi Tuhan dan aku ingin membantu pembangunan gereja. Tapi karena raja tidak membolehkan, maka aku hanya memberikan sedikit jerami untuk makanan kuda-kuda yang menarik batu-batu untuk pembangunan katedral." Mendengar itu, sang raja memberikan perintah agar nama janda itu dicantumkan dalam prasasti pembangunan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 21 ayat 2-4 ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan sang janda miskin lebih banyak daripada persembahan semua orang kaya. Sebab orang-orang kaya itu memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda yang miskin itu memberi dari kekurangannya. Kita seringkali menilai pemberian dari jumlah. Kita menilai dedikasi seseorang dari seberapa besar bantuan atau hal yang dilakukannya. Tapi penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian kita. Tuhan menilai dari kerelaan dan kekayaan hati. Orang kaya memberi dari kelimpahannya, sedangkan janda itu memberi dari kekurangannya. Disinilah perbedaannya. Makna dari kisah janda miskin dalam Lukas pasal 21 ini adalah, yang pertama, jangan merendahkan seseorang karena keadaan ekonominya. Jangan kita membeda-bedakan orang, saudara. Yang kedua, jangan menganggap kecil pemberian dan dedikasi seseorang yang nampaknya miskin dan lemah. Dan yang ketiga, sekecil apapun yang kita lakukan dan yang kita berikan bagi Tuhan, kalau lahir dari hati yang tulus dan mengasihi, itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai besar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua, mari hargai semua orang dan jangan memandang rendah dedikasi sekecil apapun dari seseorang. Kita bisa saja bukan orang yang kaya raya, bahkan mungkin secara harta
Kita bisa saja termasuk kategori miskin, tidak punya apa-apa. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sekecil apapun yang kita bisa berikan untuk Tuhan, sangat dihargai oleh Tuhan. Manusia menilai secara lahiriah, tapi Tuhan melihat hati kita. Jangan merasa rendah diri karena kecilnya hal yang kita lakukan atau berikan untuk Tuhan. Selama kita melakukan dan memberikannya dengan ketulusan dan kerelaan hati, Tuhan sangat menghargai dan akan membalaskan dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dari hari ke hari sampai saat ini. Kami menikmati kebaikan demi kebaikan daripada-Mu. Dan saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengajarkan kami bahwa Engkau tidak melihat jumlah, tapi Engkau melihat hati kami. Engkau menghargai setiap ketulusan dan kerelaan hati. Engkau adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Engkau tidak memandang muka. Engkau tidak mendiskriminasi berdasarkan kekayaan dan harta. Tapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan, dengan hati yang tulus kepadamu, Engkau sangat menghargai, dan hal itu besar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Manusia sering menilai dari hal yang lahiriah, tapi Engkau melihat hati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ajarlah kami ya Bapa, untuk memiliki hati yang rela berkorban bagi-Mu, memberikan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dan ajar kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, sehingga kami tidak membeda-bedakan orang. Kami tidak menilai dari perkara-perkara yang lahiriah, tapi kami menghargai dan menilai dari ketulusan hati. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini, supaya kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.